Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Ernesto Bulu dengan NIM 22132734, dosen pengampu Henry Ditharto Escape NS MPD. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sistem respirasi pernapasan. Yang pertama, rongga hidung atau kafum nasi. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau paring. Rongga hidung dimulai dari vesibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yaitu secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal atau konka superior dan medialis inferior. Sinus atau paranasalis. Terdapat pada 4 rongga yang terhubung ke rongga hidung yang disebut sinus paranasalis. Sinus paranasalis terdiri dari 4 sinus. Yang pertama, sinus frontalis atau di tengah dahi. Yang kedua, sinus ethmoidalis atau di antara mata. Yang ketiga, stenoidalis atau di belakang rongga hidung. Yang keempat, sinus maxillaris atau di tulang pipi. Keempat sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir mukosa. Sinus merupakan lanjutan mukosa rongga hidung sebagai radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus. Fungsi hidung: yang pertama, merupakan sebagai jalan nafas. Yang kedua, pengaturan udara. Yang ketiga, pengaturan kelembaban udara atau humidifikasi. Yang keempat, pengaturan suhu. Yang kelima, pelindung penyaring udara. Dan yang keenam, indera penciuman resonator suara. 2. Faring atau pharynx, bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. Berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara makanan. B. Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. C. Bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi di bawah dasar tengkorak di belakang rongga hidung dan mulut. Fungsi faring merupakan menyaring udara oleh rambut getar atau silia dan tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Faring terdiri dari 3 macam. Yang pertama, nasofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga hidung. Yang kedua, orofaring atau bagian yang berbatasan dengan rongga mulut. Yang ketiga, laryngofaring atau bagian yang berbatasan dengan laring. Nasofaring adalah bagian atas tenggorokan atau faring yang terletak di belakang hidung. Nasofaring berbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut atau soft plate dan terletak di belakang hidung. Fungsi nasofaring untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. Orofaring. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut
dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil tersebut merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil tersebut untuk melindungi dari infeksi. C. Laryngofaring. Laryngofaring atau hipofaring adalah bagian paling akhir dan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Sebagai bagian ini dilewati udara maupun makanan. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan. Bagian atas merupakan suatu rangkaian tulang rawan berbentuk corong dan terletak setinggi vertebrata cervix. Fungsi laring yang pertama, menghasilkan suara. Laring memiliki organ yang disebut pita suara berperan sangat penting dalam pembentukan suara. Yang kedua, mengarahkan makanan masuk. Laring juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makanan ke esofagus. 3. Melindungi saluran pernapasan. Di bagian pangkal laring tersebut terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan, yakni membuka dan menutup trakea untuk menghubung faring dan trakea. Trakea atau batang tenggorokan berbentuk pipa tabung. Tabung memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang 10-16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan terbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada yang arah kanan. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus, dan sel-sel epitel bersila pada bronkiolus berubah menjadi cis epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Paru-paru terdiri 2 bagian. Yang pertama, paru-paru kanan atau pulmo dextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. B. Paru-paru kiri, pulmo sinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyeliputi paru-paru disebut pleura dalam atau pleura parietalis. Alveolus dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi, yaitu alveolus
permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Alveolus merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Demikian hasil penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.